Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu, anak kasih dalam Tuhan, kita harus menyadari bahwa gak ada satupun kebaikan-kebaikan kita yang ada di bumi ini bisa kita pamerkan di depan Tuhan. Sebab semua Tuhan yang mengerjakan, Tuhan yang melakukan. Bagi kita yang mengelola, termasuk waktu. Kita pikir dengan doa pagi saat teduh, kita bayar waktu, bayar harga, itu membuat Tuhan disenangkan. Lalu ketika orang melihat kita, wah hebat ya, si Semi bangun jam 3, bangun jam setengah 3, bangun jam setengah 4, memimpin doa pagi. Lalu orang mulai melihat kebaikan-kebaikan saya. Lalu hati saya senang, hati saya dipuaskan karena pujian-pujian orang. Tuhan ingatkan saya pada pagi hari ini. Itu sama saja saya mencuri kemuliaan Tuhan. Sebab kita datang pada pagi hari ini bukan sebagai tuntutan agamawi. Tapi kita datang pada pagi hari ini karena kita butuh Tuhan. Bukan Tuhan butuh kita, tapi kita butuh Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita renungkan hal ini. Sebab Dia yang bertahta di atas pujian. Malah kita mulai sesi pada pagi hari ini dengan sehati sepakat memohonkan kepada Tuhan pengampunan, agar ketika kita masuk pada sesi pada pagi hari ini tidak ada hati yang menuduh, tidak ada bagian si jahat yang merusak hati kita, merusak jalur hubungan kita dengan Tuhan. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Dengan memohon belas kasihan-Mu untuk mengampuni kami, sikap hati kami, bicara kami, berpikir kami, bahwa segala sesuatu milik Tuhan. Tidak ada bagian kita yang bisa kita banggakan, kita berikan kepada orang lain. Segala sesuatu milik Tuhan. Maafkan kami Tuhan kalau tanpa kami sadari kami mencuri kemuliaan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Agar ketika kami datang ke Tuhan, tidak ada hati yang menuduh, tidak ada bagian si jahat yang mencuri kemuliaan Tuhan, yang membatasi karya Tuhan melimpah, yang membatasi berkat Tuhan mengalir. Ampuni kami Tuhan untuk setiap kesombongan manusia lama kami yang ternyata masih ada di dalam diri kami. Maafkan kami Tuhan. Maafkan kami Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bangga ketika keberadaan kita
dipandang di depan manusia. Kita bangga ketika posisi kita dinilai oleh manusia itu baik. Padahal di depan Tuhan itu nol nilainya. Tidak berarti nilainya. Sebab kita sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau bertobat kembali pada pagi hari ini. Kami mau kembali berbalik di hadapan-Mu. Kami mau kembali ke dalam posisi-Mu. Engkau tahu berapa dalamnya kami jatuh. Tapi Engkau tidak pernah menolak kami. Engkau memandang kami sebagai orang yang tidak pernah berbuat salah atau berbuat dosa. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang besar, Allah yang pemaaf. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Rahmat-Mu membimbing kami hingga saat ini. Semua adalah karena kasih-Mu. Bila pada pagi hari ini kami ada, semua karena kasih-Mu. Engkau yang memberikan kami kesempatan untuk bertobat, memberikan kami kesempatan untuk mengakui kesalahan-kesalahan kami yang kami lakukan setiap hari. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena kasih-Mu. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kalau pagi hari ini kami masih bisa bernafas, masih bisa memenuhi dada kami, memenuhi kantong paru-paru kami dengan nafas, dengan udara, semua karena kebaikan. Ya Tuhan Allah yang kami sembah, kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan demi kesempatan. Kami bersyukur oleh karena perbuatan-Mu besar dan ajaib. Kami tidak lagi mau mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah kami menikmati apa yang menjadi bagian kami, dan kami mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Kami menyadari kami tidak perlu pujian dari manusia, sebab segala pujian hanya bagi-Mu.
hanya untuk kemuliaan-Mu. Hanya Engkaulah Tuhan yang berhak menerima dan menikmati pujian. Bahkan seringkali kami mengaku-ngaku segala sesuatu adalah perbuatan kami sehingga kami menikmati pujian. Kini kami sadar bahwa segala sesuatu adalah bagian-Mu. Segala sesuatu adalah milik-Mu. Ampuni kami, manusia kerdil ini. Ampuni kami Tuhan. Sebab firman-Mu tertulis, jika kami mengakui dosa kami, maka Engkau yang setia dan yang adil mengampuni kesalahan kami. Untuk itulah pada pagi hari kami datang di depan-Mu. Kami datang kepadamu Tuhan untuk mengakui segala dosa-dosa kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jika belakangan ini kita berada di tengah-tengah badai dan ombak besar, Tuhan mau kita mengucap syukur dalam tiap-tiap hal. Mungkin Bapak Ibu berkata, kenapa saya mengucap syukur ketika saya dalam badai? Saya mau tegaskan kepada Bapak Ibu semua bahwa ketika kita di tengah badai, itu artinya kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Itu artinya kita adalah murid Yesus. Ketika kita menghindari badai, kita bukan murid Yesus, kita hanya pengikut Yesus. Sebab pengikut hanya ada di seberang danau, dan murid ada di dalam perahu. Mengucap syukur dalam tiap-tiap hal. Serukan nama Yesus dan kembalikan segala kemuliaan hanya untuk Tuhan, hanya bagi Tuhan. Sebab kita tidak mati bagi Tuhan, tapi Tuhanlah yang mati bagi kita. Tuhan tidak berhutang apa-apa pada kita. Kitalah yang berhutang banyak kepada Tuhan. Jadi apa yang mau kita banggakan? Apa yang mau kita sombongkan di depan Tuhan? Darah Tuhan Yesus menjadi saksi atas janji Bapa kepada kita. Darah Tuhan Yesus sebagai darah perjanjian
Darah Tuhan Yesus sebagai jawaban masalah kita. Darah Tuhan Yesus satu-satunya jalan perdamaian antara kita dengan Allah Bapa. Mari kita akui darah itu. Kita akui darah itu di depan Bapa Surgawi. Bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa Yesus. Kita bukan apa-apa tanpa Yesus. Ketika kita berkorban sesuatu, entah itu tenaga, waktu, uang, kita harus menyadari bahwa kemuliaan itu adalah milik Tuhan. Sebab uang yang kita keluarkan adalah uang Tuhan. Apa yang harus kita banggakan? Waktu yang kita berikan adalah waktu Tuhan. Tuhan bisa mengambil hidup kita kapanpun. Jadi waktu yang kita berikan untuk melayani seseorang adalah waktunya Tuhan. Hikmat yang kita sampaikan adalah hikmatnya Tuhan. Sebab Tuhan bisa mengambil rohnya kapanpun Dia mau. Tidak ada bagian kita di sana. Jadi marilah kita sadari hal ini. Tidak ada bagian dalam diri kita yang bisa kita banggakan di depan manusia. Mari kita sembah Tuhan. Kita sembah Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami. 1 Yohanes 5 ayat 6 menuliskan, inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tapi dengan air dan dengan darah. Air adalah kematian dan darah adalah kehidupan. Dan rohlah yang bersaksi, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, yakni Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Ketika kita belajar kitab Injil Matius 1 ayat 17, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Ketika saya menemukan hal ini, saya bangga sekali.
sedang menikmati kemuliaan Tuhan. Saya sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Padahal Tuhanlah yang menyingkapkan hikmat itu. Bukan saya yang menemukan. Pagi hari ini Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan yang menyingkapkan. Tidak ada bagian kita di sana. Inilah penyingkapan itu. Empat 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Tuhan menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi di sini. 14 keturunan dari Abraham ke Daud adalah kunci. Bangsa Israel kuno tidak menggunakan kata vokal. Bangsa Israel kuno menuliskan kata Daud dengan 3 huruf. DWD. Di mana D dituliskan dengan angka 4 dan W angka 6. Maka kita akan menemukan huruf 464 dengan jumlah 14. 14 yang berarti adalah nama Daud. Dan 14 adalah keturunan Daud yang sempurna. Kita menemukan 14 sebanyak 3 kali. Yang berarti Tritunggal. 3 saksi yang memberi kesaksian di bumi. 3 saksi yang memberi kesaksian di surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Roh, darah dan air. Yang berarti Tritunggal keesaan Allah. Demikianlah penyingkapan-penyingkapan itu. Tuhan yang membuka semua penyingkapan. Tidak ada bagian kita, tidak ada bagian manusia. Jangan seolah-olah kita mengerti dan kita yang menemukan atau kita yang menyingkapkan. Tuhan mau kita belajar, bukan memamerkan apa yang Tuhan berikan dan mengakuinya sebagai milik kita. Ampuni kami ya Tuhan, bila kami jatuh lagi. Banyak penyingkapan-penyingkapan yang Tuhan ingin sampaikan. Banyak penyingkapan-penyingkapan yang Tuhan ingin bukakan. Ketika kita mencari. Lukas 11 ayat 9 menuliskan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberi kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Tugas kita adalah memberikan rasa haus dan lapar. Sebab Tuhan yang memberi, Tuhan yang membukakan pintu. Saudara yang terkasih, darah adalah salah satu kesaksian bersama dengan roh dan air. Kesaksian dari semua janji keselamatan yang Allah janjikan kepada kita
Allah berjanji menebus kita dari dosa melalui darah yang dimaksudkan adalah darah Yesus. Satu Yohanes 5 ayat 9 menuliskan, kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab inilah kesaksian itu, yaitu bahwa Ia bersaksi tentang anaknya. Ketika kita mendapatkan pelajaran di kelas pemuridan, khotbah-khotbah di gereja, hikmat-hikmat yang disampaikan, itu adalah kesaksian. Tidak ada bagian kita di sana. Jadi apa yang harus kita banggakan dalam bentuk kesombongan? Itu sebabnya selama lebih dari 6.000 tahun dalam kehidupan, sejak zaman Adam, manusia telah terikat dengan perjanjian darah dengan Allah. Empat belas sebanyak 3 kali dituliskan, yang berjumlah 42. 42 adalah jumlah bangsa Israel berhenti di padang gurun. Jumlah tiang awan atau tiang api itu berhenti sebanyak 42 kali. Betapa besar kekayaan Tuhan yang Tuhan sikapkan. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang hebat, Allah yang hidup, Allah yang mau membuka setiap rahasia-rahasia. Itu sebabnya saya percaya akan perjanjian darah, bahwa kelak kita akan dipertemukan dengan Tuhan Yesus. Oleh karena perjanjian darah lah, kita akan bertemu dengan mempelai pria itu. Jika kita memiliki kesetaraan roh dengan Dia, mari kita ambil renung sesaat. Jika hari ini, jika pagi hari ini Yesus datang, apakah kita memiliki roh yang sama dengan Dia? Apakah orang lain melihat kita seperti Ia melihat Yesus? Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering,
atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Tidak ada satu makhluk roh pun yang bisa menginjak-injak bait Allah yang adalah kudus, yang adalah kamu. Itu adalah keselamatan secara umum. Ketika kita masuk dalam keselamatan secara umum, Tuhan akan membawa kita menghadapi pengadilan orang-orang kudus, di mana orang-orang pilihan akan dipisahkan dan mengalami pemurnian demi pemurnian melalui api karena iman mereka. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, sebab kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik atau jahat. Darah Tuhan Yesus menyucikan segala racun-racun dosa yang pernah ada dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berusaha berdoa dan berjaga-jaga. Petrus 5 ayat 8 menuliskan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara seimanmu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Tuhan berkali-kali berkata kepada muridnya, berdoalah dan berjaga-jagalah. Roh memang penurut,
tapi daging lemah. Dalam perenungan kita pada pagi hari ini, jika Bapak Ibu menyadari yang dimaksudkan adalah diri Bapak Ibu, dan kita sadar akan hal itu, Ibu Nurhaida akan membimbing kita berdoa bagi siapapun Bapak Ibu yang berbeban berat, dan berdoa bagi Bapak Ibu yang datang dengan sakit, entah itu dosa, kesalahan, sakit secara rohani, jasmani, apapun bentuknya. Mari kita satukan hati dan berdoa. Silakan Ibu Nurhaida. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih, setia, dan rahmat. Terima kasih Bapa. Engkau tidak melihat keberadaan kami, tapi Kau menantikan ucapan syukur kami kepadamu. Apapun yang kami alami di dalam kehidupan kami, Engkau setia. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang hidup, yang penuh kuasa dan rahmat, yang memberikan kepada kami waktu, kesempatan, bahkan nafas hidup untuk kami datang kepada Tuhan. Akan Engkau sumber kekuatan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini Kau melihat setiap keberadaan kami, setiap hati-hati yang saat ini Tuhan rasakan beban-beban di dalam hidupnya. Kami tahu segala beban itu Tuhan baik adanya untuk kami datang, untuk kami mengakui pertolongan kami hanya datang daripada Tuhan. Ajar kami untuk kami mendengarkan Tuhan, menutup telinga kami dari suara-suara yang dari luar, yang mengakibatkan kami Tuhan tidak fokus kepadamu. Pagi hari ini Tuhan kami mau mendengar suara-Mu. Setiap ucapan-ucapan yang hamba-Mu sampaikan, Tuhan terima kasih. Kau berfirman bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami saat kami dicobai, Engkau Tuhan memberi jalan keluar. Engkaulah Tuhan yang baik. Engkau tidak membiarkan kami Tuhan dicobai melebihi kekuatan kami. Engkau terus memberikan kepada kami yang terbaik. Karena apapun yang kami alami itu baik adanya. Terima kasih Bapa di sorga. Pagi hari ini kami datang. Engkau berkata, datanglah kepadaku kamu yang
letih lesu yang berbeban berat. Engkau Tuhan yang memberikan kelegaan kepada setiap kami yang mempunyai beban di dalam setiap hidup kami. Engkau Tuhan penolong kami yang setia, tidak terbatas. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu. Engkau sudah memberikan kelegaan kepada setiap kami yang ada di Zoom meeting ini. Pagi hari ini, Tuhan, kami mau berdoa untuk orang-orang yang sakit, saudara-saudara kami yang sakit. Engkau berjanji, Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan. Di dalam kesakitan kami, ajari kami untuk mengucap syukur kepadamu. Firman-Mu katakan Tuhan, bahwa di dalam dirimu Engkau sudah menanggung setiap penyakit kami di kayu salib. Supaya kami yang hidup tidak lagi hidup untuk diri kami sendiri. Tidak lagi hidup untuk kami, tapi untuk Engkau. Terima kasih Bapa, bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan setiap penyakit kami. Itulah perjanjian-Mu Tuhan kepada kami, bahwa Engkau sudah tanggung semua di kayu salib. Dosa, kutuk, penyakit, penderitaan apapun, lewat bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyembuhkan kami. Engkau sudah menyembuhkan setiap orang-orang yang sakit. Saudara-saudara kami yang sakit yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih Bapa. Engkau Bapa yang baik. Engkaulah jaminan setiap hidup kami. Bila nama-Mu ya Tuhan. Bapa, biarlah setiap pagi kami Engkau mendatangi kami, membangunkan kami, dan kami tahu di dalam setiap malam kami berbaring tertidur, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada di sebelah kanan kami, dan sewaktu kami tertidur Engkau memberkati kami. Pagi hari Engkau membangunkan kami, dan kami menarik sorga dalam rumah kami, menarik Tuhan di dalam setiap kota kami di mana kami tinggal, di dalam bangsa kami Indonesia di mana kami ada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sanjung Engkau dan kami tinggikan. Raja di atas segala raja, Engkaulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih. Inilah kami Tuhan. Sembahkan roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Mari Bapa, mari Tuhan Yesus, mari Roh Kudus, kita berjalan bersama hari ini. Kita memberkati hari ini. Kita dari sorga terus damai yang daripada Tuhan menguasai setiap kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, ajari kami untuk mengucap syukur. Kami tahu kami tidak pernah sendirian, karena Engkau ada bersama kami. Tubuh kami rumah-Mu ya Tuhan, tempat tinggal, hidupkan kehidupan kami. Kami tidak berjalan Tuhan apa yang kami mau, tapi kami mau mengikuti apa yang Kau mau di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam pujian syukur bagi-Mu, hormat dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Bapa di surga, kami datang kepadamu melalui ilham dan bimbingan Roh Kudus. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan di dalam iman doa-doa ini, pengakuan, pernyataan-pernyataan, dan perintah-perintah. Dan kami mengucap syukur karena Engkau mengabulkan dan menolong kami untuk memiliki bagian ini daripada warisan kami di dalam Engkau. Dan juga melepaskan kami dari ikatan-ikatan, karena kami sudah mengalahkan iblis dengan anak domba Allah, dengan perkataan kesaksian kami,
dan kami tidak mengasihi nyawa kami sampai ke dalam maut. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama berdoa, sama-sama mendeklarasikan firman Tuhan. Katakan dengan suara yang keras, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah anak Allah. Engkau adalah Mesias yang sudah datang ke dalam dunia, di dalam daging, untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Engkau mati di kayu salib untuk dosa-dosaku dan bangkit lagi dari maut. Sekarang saya mengakui bahwa Engkau yang ada dalam diriku sudah bangkit dari maut. Sekarang aku mengakui dosa-dosaku. Sebutkan dosa-dosa Bapak Ibu di depan Tuhan. Apakah itu pencurian, pengguguran, perzinahan, kesombongan, apapun bentuknya, aku di depan Tuhan. Dan mari katakan, dan aku mohon supaya Engkau berkenan mengampuni diriku dan membersihkan diriku dari semua ketidakbenaran. Aku percaya bahwa darah-Mu menyucikan aku dari segala dosa. Terima kasih atas penebusan-Mu dan penyucian-Mu dan pembenaran-Mu atas diriku oleh darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, aku mengakui bahwa aku tidak mengasihi dan membenci beberapa orang. Bahkan ada perasaan tidak mau mengampuni dalam diriku. Aku mohon supaya Engkau mengampuni aku. Aku berseru kepadamu ya Tuhan, tolonglah aku untuk dapat mengampuni semua orang yang sudah pernah melukai hatiku dan membangkitkan amarahku dengan cara apapun. Sekarang aku mengampuni mereka. Sebutkan nama-nama mereka. Sebutkan satu persatu nama-nama mereka yang membangkitkan amarah, tidak adil, pilih kasih, apapun bentuknya. Fitnah, tuduhan-tuduhan, apapun bentuknya. Sebutkan nama mereka di depan Tuhan. Mari kembali katakan, Bapa, aku juga mohon supaya Engkau mengampuni orang-orang ini dan berkatilah mereka. Sekarang aku mengampuni diriku sendiri yang pernah aku tolak dan aku benci, dan aku menerima diriku sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku menyangkali, memutuskan, dan melepaskan diri dari segala penguasaan yang berasal dari iblis oleh pihak orang tua, baik yang hidup maupun yang sudah mati, yang di waktu lampau maupun sekarang pernah atau sedang menguasai atau mengontrol diriku dengan cara yang berlawanan dengan kehendak Allah. Terima kasih Tuhan Yesus atas kelepasan ini. Aku juga bertobat dan minta ampun
jika aku sendiri sedang atau pernah menguasai atau mengontrol orang lain dengan cara yang salah, Bapa, aku datang kepadamu. Tuhan Yesus, Engkaulah sebagai pelepasku. Engkau tahu semua problemku dan semua perkara-perkara yang mengikat, menyiksa, menajiskan, dan mengganggu diriku. Aku sekarang ini tidak mau menerima apa-apapun lagi dari iblis. Dan aku lepaskan diriku dari semua roh-roh jahat yang ada di dalam diriku, yang bukan berasal dari roh Allah. Dan aku perintahkan semua roh-roh itu meninggalkan diriku, keluargaku. Sekarang juga aku mengaku bahwa tubuhku adalah bait daripada Roh Kudus. Aku ditebus, disucikan, dibenarkan oleh darah Yesus. Sebab itu iblis tidak ada tempat lagi dalam diriku, dan iblis tidak berkuasa lagi atas diriku karena darah Yesus. Bapa, aku putuskan menolak ikatan-ikatan jiwani yang jahat, ajaran-ajaran sesat, percabulan, teman-teman dekat, persetujuan yang dibuat dengan teman-teman yang berupa suatu ikatan jahat. Kami menolak ikatan-ikatan jiwani yang jahat itu dan memutuskannya dengan darah Tuhan Yesus yang telah tercurah bagiku. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku sedang mengampuni dosa-dosa nenek moyangku, dosa ketidaktaatan atau pemberontakan, dosa dendam, penyembah berhala, dosa ilmu sihir, okultisme, adat istiadat, kekurangan atau kemiskinan, kesombongan, dan dosa hukuman, perbudakan, kemurtatan, kegagalan. Dalam nama Yesus Kristus, aku memutuskan semua kutukan sebagai hasil dari dosa-dosa ini, dan aku memotong tali kejahatan dari sekeliling jiwaku ini. Aku perintahkan semua roh jahat yang bertalian dengan dosa-dosa ini dan kutukan-kutukan ini untuk pergi ke Tartarus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, saya menolak ketidakpercayaan dan keraguan-raguan sebagai dosa, dan mohon agar Engkau mengampuni saya dari dosa-dosa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, saya datang kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, saya tahu bahwa kesombongan adalah suatu kekejian di hadapan-Mu. Mata yang angkuh, lidah yang berdusta, tangan yang mencurahkan darah yang tidak bersalah, hati yang merencanakan hal-hal yang jahat, kaki yang selalu mencari kerusuhan, seorang saksi berdusta, dan seorang yang menabur kerusuhan di antara saudara-saudara adalah 7 hal yang merupakan kekejian bagimu. Bapa, saya menolak hal-hal ini dan berpaling dari semua ini. Bapa, saya merendahkan diri saya di hadapan-Mu, dan saya datang kepadamu sebagai seorang anak kecil. Darah-Mu Yesus sucikan saya. Darah-Mu Yesus membebaskan saya
pada hari ini kami dijadikan ciptaan baru. Terima kasih Tuhan, saya memperoleh apa yang saya katakan, sebab apa yang saya perkatakan berlandaskan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita satukan hati. Kita mau mengangkat tangan kita, fokuskan hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan jalanilah hari ini. Terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Kiranya Allah damai sejahtera yang dengan darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang-orang mati Gembala Agung Saudara Domba, yaitu Yesus Tuhan kita, memperlengkapi kita semua dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya melalui Yesus Kristus yang menerima dan diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin.